Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eti. Saya dari jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Halu Oleo. Dalam video ini, saya akan membahas tentang potensi kemaritiman yang ada di desa saya, yaitu Desa Lasalimu, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk tugas final pada mata kuliah wawasan kemaritiman. Berbicara mengenai potensi kemaritiman, di desa saya memiliki beberapa potensi riset maritim. Sebelum saya menjelaskan potensi-potensi apa saja yang ada di Desa Lasalimu, saya akan menerangkan seperti apakah Desa Lasalimu itu. Desa Lasalimu adalah desa yang terletak di Pulau Buton. Pulau Buton adalah sebuah pulau yang terletak di Sulawesi Tenggara, yang terkenal dengan produksi aspalnya. Berdasarkan luas wilayah, Pulau Buton menduduki urutan ke-131 di dunia. Daftar Pulau Buton menurut jumlah berdasarkan jumlah penduduk, Pulau Buton menempati urutan ke-73 di dunia. Pulau Buton termaksud dalam wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Tenggara. Kota terbesar di pulau ini adalah Kota Bau-Bau. Bau-Bau yang merupakan kota terbesar ke-8 di Sulawesi dan kedua di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kabupaten Buton memiliki daratan seluas kurang lebih 2.488,71 km persegi dan wilayah perairan laut berkisar seluas kurang lebih 21.054 km persegi. Kabupaten Buton terdiri dari 7 kecamatan, 12 kelurahan, dan 83 desa. Dan desa saya terletak di Kecamatan Lasalimu Selatan, Desa Lasalimu. Desa ini seluas kurang lebih 11,31 km persegi dengan panjang garis pantainya 5,40 km jika diukur dengan menggunakan Google Maps. Berbicara mengenai potensi kemaritiman di Desa Lasalimu, potensi kemaritiman Desa Lasalimu adalah segala sesuatu yang terdapat di perairan Desa Lasalimu yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk Desa Lasalimu dan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk Desa Lasalimu. Terdapat beberapa potensi kemaritiman yang terdapat di Desa Lasalimu. Yang pertama, perikanan tangkap, kedua, hutan mangrove, keempat, pertahanan laut, yang kelima, pelabuhan dan transportasi laut, dan yang terakhir, keindahan pantai. 1. Perikanan tangkap. Desa Lasalimu memiliki beberapa proses dalam penangkapan ikan. Yang pertama, menggunakan kapal ikan. Kapal penangkapan ikan adalah kapal yang secara khusus digunakan sebagai alat untuk menangkap ikan. Desa Lasalimu memiliki kurang lebih 27 kapal ikan. Kapal ikan ini beroperasi dari malam hari hingga pagi hari untuk mendapatkan ikan. Kapal ikan biasanya menjaring ikan di rumpon yang sudah disediakan oleh masyarakat. Dalam sekali melingkar atau menjaring, kapal ikan dapat menghasilkan kurang lebih 20 ember ekor ikan. Hasil penangkapan ikan biasanya dibawa ke Bau-Bau, Pasar Wajo, atau Wamingkoli, atau juga biasa dijual di pasar Desa Lasalimu. Sayangnya, dermaga tempat kapal ikan Desa Lasalimu masih bercampur dengan pelabuhan, sehingga kapal-kapal ikan yang harus antri untuk sandar di dermaga. Bahkan, kondisi dan fasilitas di dermaga ini masih sangat minim. Selain menggunakan kapal, masyarakat Desa Lasalimu juga menggunakan bodi atau perahu kecil untuk menangkap ikan, biasanya dengan cara memancing atau menjaring ikan. Saat air laut surut, biasanya masyarakat juga turun untuk mencari hewan laut, seperti duri babi, buah padang lamun, kerang-kerang, dan belut laut. Untuk sekarang, banyak sekali masyarakat yang mencari belut laut karena harganya lagi naik.
Yang kedua, hutan mangrove. Hutan mangrove adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Saat air pasang, hutan mangrove digenangi oleh air laut, sedangkan pada saat air laut surut, hutan mangrove bebas dari genangan air laut. Fungsi hutan mangrove di Desa Lasalimu adalah sebagai tempat hidup dan perkembangbiakan kepiting dan kerang yang hidup di lumpur bakau, yang mana biasa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kebutuhan hidup. Selain itu, hutan mangrove di Desa Lasalimu bermanfaat sebagai pelindungan masyarakat karena banyak masyarakat yang tinggal di pesisir pantai. Yang ketiga, pertahanan laut. Selain hutan mangrove yang melindungi terjadinya abrasi pantai, Desa Lasalimu juga mempunyai pertahanan berupa tanggul yang dibangun oleh pemerintah. Tanggul ini berfungsi sebagai pertahanan akan ombak yang keras pada saat air laut pasang. Jika tidak ada tanggul pertahanan, maka air akan naik hingga ke rumah warga yang berada di pesisir pantai. Keempat, pelabuhan dan transportasi laut. Transportasi laut juga termaksud potensi kemaritiman di Desa Lasalimu yang dapat melancarkan lalu lintas perdagangan dan perpindahan penduduk. Terdapat beberapa kapal transportasi yang beroperasi di desa ini, salah satunya kapal Satria. Kapal ini beroperasi dengan rute Lasalimu-Wanci dan Wanci-Lasalimu. Pelabuhan di Desa Lasalimu juga dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berjualan dan membuka usaha, seperti membuka rumah makan dan menjual minuman es boba king. Kelima, keindahan pantai. Keindahan pantai Desa Lasalimu terletak di Pantai Kampa. Pantai ini agak jauh dengan pemukiman warga. Untuk menuju ke sana perlu 1 jam karena tidak bisa dimasuki oleh kendaraan. Dan perjalanan menuju ke sana penuh dengan tantangannya tersendiri, yang mana harus melewati perkebunan, hutan, dan pohon mangrove. Pantai ini sangat indah jika air laut surut, di mana kita bisa melakukan permainan, salah satunya permainan bola kapal maso dalam bahasa Lasalimu. Karena terdapat pasir putih yang halus tanpa bebatuan, sehingga permainannya bagus dimainkan di sana. Selain melewati bakau, hutan dan perkebunan, pantai ini juga bisa kita kunjungi melalui pelabuhan menggunakan sampan atau bodi. Setelah saya menelusuri perkembangan pantai di Desa Lasalimu, saya mendapatkan ketimpangan di sana, yang mana masyarakat di sana membuang sampah di laut, khususnya untuk yang tinggal di pinggiran pantai, sehingga mengakibatkan pantai tercemar dan kotor. Harapan saya bagi masyarakat yang tinggal di pinggiran pantai, janganlah membuang sampah di laut karena akibatnya akan buruk bagi kita juga. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.